hakim tidak terikat pada tuntutan. Oke. Makanya nanti tuntutan seheboh sekarang ini, hakim senyum-senyum saja Mas Reza. Nah itu, Oke. hakim punya pendiriannya. Nanti mana yang masuk, karena hakim nanti putusannya itu paling tidak ada 3 dimensi. Dimensi yuridis, dimensi sosiologis, lah ini sosiologis. Sosiologis saya kira mendengar. Dimensi filosofis, itulah yang akan dikembangkan secara konkret hakim dalam menjatuhkan putusan. Mudah-mudahan putusan ini bisa menjadikan titik reda dalam berbagai gejolak terhadap dakwaan Eliezer ini. Kita masih menunggu begitu ya putusan nantinya akan dijatuhkan oleh hakim. Dan yang juga menjadi sorotan ini tuntutan dari Putri Chandrawati, Prof, yang 8 tahun penjara, yang ini lebih ringan dari Richard Eliezer. Anda melihatnya seperti apa? Bahkan ini sempat menghebohkan jagat maya maupun masyarakat Indonesia. Ya, terhadap Bu Pece, memang kita tidak tahu apakah kehendak Bu Pece itu sama dengan FS. Memang timbulnya kehendak motif adalah Bu Pece. Ya. Kalau itu tidak, ya berarti tidak sama dong dengan Pak FS, kan itu kan. Dia hanya menyampaikan, tapi suaminya marahnya yang berlebihan. Itu Mas. Nah, satu. Kedua, saya melihatnya ada perspektif gender. Gender, karena seorang ibu, seorang perempuan, bahkan kadang-kadang di dalam undang-undang yang baru sekarang itu adalah namanya perempuan berhadapan dengan hukum. Ya. Dengan tanggung jawab disinilah maka sebagai pertimbangan untuk disamakan dengan terdakwa yang lain. Itu saya melihatnya seperti itu. Dan itu juga tidak salah. Tidak salah, karena aspek gender itu sekarang mengemuka ketika orang-orang perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. Tapi yang juga menjadi sorotan, Prof, maaf saya potong, bahwa ketika jaksa membacakan di persidangan, semua unsur pasal 340 ada di Putri Chandrawati. Namun pada saat tuntutan dibacakan, 8 tahun penjara. Betul, betul. Makanya sebagai aspek perempuan tadi, aspek seorang ibu, semua terbukti. Kan rentang dalam hukum pidana itu kan, kalau kita lihat kan rentangnya kan minimal 1 hari, Mas. Nggak ada minimal khusus. Minimal khusus nggak ada. Dari 1 hari sampai maksimal yang itu kan dalam masing-masing undang-undang. Jadi tidak salah tuntutan seperti ini. Itu loh. Cuman yang jadi pertimbangan tadi perdebatannya, kenapa sebagai timbulnya motif kok tidak sampai tinggi? Saya melihatnya sebagai aspek ibu yang harus berhadapan dengan hukum. Ini yang melihatnya seperti itu. Sehingga satu. Kedua, apakah yang disampaikan Bu Pece itu sama dengan kehendaknya FS? Belum tentu juga. Ya. Tapi kalau sama, berarti hukumnya 11-12. Tapi mungkin hanya menyampaikan kemudian diterima oleh Pak PC itu, FS itu menjadi pembunuhan berencana, itu tanggung jawab Pak FS. Nah, poin yang terpenting adalah membantu. Lah ini yang penting, karena dari jurisprudensi yang kita pelajari, jurisprudensi itu harus berpikir objektif dan subjektif. Subjektif itu bagaimana peran R, peran K, peran P terhadap suatu pembantuan atau tindak pidana tadi. Itu yang kita lihat seperti itu. Oke, Prof. Kita juga masih menunggu terkait dengan perjalanan dari sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Duren 3 yang juga menjadi perhatian publik. Dan mudah-mudahan harapan masyarakat Indonesia bahwa hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya ini bisa dilihat melalui siaran langsung di seluruh platform media terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sekali lagi, terima kasih banyak Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Sayang sekali masih banyak pertanyaan nantinya akan kita layangkan ke Prof. Hipnu di waktu berikutnya. Karena Kompas TV selalu mengawal terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih Prof. Hipnu sekali lagi atas waktunya.